Shalom, selamat pagi. Singkatin untuk yang online juga. Shalom, selamat pagi. Pagi yang indah ini penuh sukacita. Demikianlah mazmur Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bila Engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahmu. Tiada kutaruh di mataku perkara dusila, perbuatan mulut yang aku benci itu tak akan melekat kepadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan tidak ada pada hidupku. Orang-orang yang bersembunyi mengumpat temannya, dan dia akan dibinasakan. Oleh karena sombong tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Matius 11 ayat 28 bilang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Amin. Karena kita siapkan hati kita bergumul untuk semuanya dan memulai dengan lagu sujud di altar ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita mulai dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan memulai. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
nyanyikan dengan lembut. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Yesus. Mujizatmu terjadi. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tiada yang sepertimu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Bapa. Yang pembelah laut teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, yang membuat
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi, Kau pembuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang kami akan bersukacita Tuhan. Sekiranya Engkau bimbing Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Masih dengan berdiri, mari kita sapa kiri kanan kita dan bilang, siapkah untuk memuji Tuhan? Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih semangat lagi ya menyanyikannya. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku, sukacita surga datang penuhiku, sukacita surga datang penuhiku. Masih ada sukacita? Ayo lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan karena kita udah bersukacita, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sama alasanku ibadah segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masih dengan sukacita, ayo lebih semangat. Kita mulai nyanyian ini dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, pembalasanku ibadah segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita mulai bahwa kita harus tahu kalau Tuhan selalu setia bersama dengan kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan menyertai kita dalam suka ataupun duka, dan begitu pun juga kita harus setia kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah
hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari kita mulai dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku.
menyanyikan lagu ini dengan lembut dan keluar dari hati kita yang paling dalam. Menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata. sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus Darah Kudus yang suci. Benar Tuhan, seperti seorang wanita Tuhan yang selalu duduk diam di bawah kaki-Mu mengurapimu. Kami percaya Tuhan, pada saat hadirat Tuhan memenuhi kami boleh berubah. Kami boleh merasakan kelegaan. Kami boleh mengalami pemulihan demi pemulihan Tuhan. Kami mau Tuhan setia sampai akhir hidup kami, berpengharapan terus pada Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Kami setia menantikan janji-Mu dengan tekun Tuhan. Buka hati kami masing-masing Tuhan. Jamah hati kami masing-masing. Kami siap membuka hati kami masing-masing Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami menantikan hadirat-Mu, urapi kami Tuhan semuanya Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, perkataan-Mu. Mengalir Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya apa yang ingin Kau kerjakan di tempat ini. Apa yang ingin kami boleh belajar dari hari ke hari untuk menyenangkan dan memuaskan Engkau Tuhan. Sekali lagi ampuni kami semuanya, khususnya anak-Mu ini. Kami serahkan semua ibadah indah bagi nama-Mu. Dan kami serahkan semua Tuhan kebenaran firman-Mu ini melalui anak-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk belajar, kami siap untuk merenungkan, dan kami siap belajar untuk melakukan dan menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengasihi. Semua orang kalau dikatanya pasti akan bilang mengasihi Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar dengan benar mengasihi. Mengasihi dari kata kasih. Kasih adalah sesuatu elemen yang terpenting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi orang percaya. Kasih adalah hukum yang terutama dan yang pertama bagi orang percaya. Sebab kasih berasal dari Allah. Kita buka 1 Yohanes pasal 4, 7-8. Kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Kita baca bersama-sama.
1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yuk kita ulangi. Ayat 8, 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seharusnya orang yang sudah lahir baru menunjukkan perubahan hidup. Salah satunya perubahan hidup itu adalah mengenai kasih. Mengapa demikian? Karena Allah adalah kasih. Allah tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya, yaitu kasih. Itu sebabnya Allah Maha Kasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Jadi kasih adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada hakikat ilahi. Ini berbicara tentang sesuatu yang begitu melekat, yang esensi dari ilahi. Kita tahu bahwa Allah adalah sumber kasih. Sehingga semua yang dipikirkan, semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan dalam kehidupan kita, khususnya orang percaya, semata-mata karena kasihnya kepada kita semua. Amin. Itu sebabnya kekristenan dan kasih merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada kekristenan tanpa kasih. Kekristenan harus ada kasih. Kasih itu harus menjadi bagian kehidupan daripada kekristenan. Jika ada orang Kristen yang tidak punya kasih, maka ia sia-sia kekristenannya. Mengapa kasih itu sangat penting bagi orang percaya? Karena kasih itu adalah sebuah perintah. Kalau sebuah perintah berarti harus kita taati, harus kita lakukan. Bukan sekedar himbauan, bukan sekedar saran, bukan apa yang kita bicarakan saja, tapi harus ditindaklanjuti dengan suatu ketaatan. Tuhan Yesus menegaskan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. 37 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi hukum pertama dan utama kekristenan kita sebagai orang percaya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan jiwa. Kalau kita belajar mengenai kasihilah Tuhan Allahmu, kata kasihilah merupakan kata perintah yang harus dilakukan. Kalau harus dilakukan berarti wajib, tidak boleh ditawar, tidak boleh berargu, tapi harus dilaksanakan, dipenuhi. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan Yesus harus dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Inilah amanat daripada Tuhan yang sangat penting bagi orang percaya. Tuhan menginginkan kasih kita, cinta kita kepadanya dengan segenap hati kita, jiwa, akal budi kita. Berarti kasih kita harus melebihi dari kasih kepada siapapun. Jadi kita harus menempatkan kasih kita kepada Tuhan di tempat yang terutama dan yang pertama. Kita harus memberikan segenap hidup kita, pikiran kita, perbuatan kita, perasaan kita, kehendak kita, waktu kita, perkataan kita, perbuatan kita, mungkin juga harta kita dan sebagainya. Artinya kita
kita berusaha memberi yang terdalam dari seluruh kehidupan kita, memberi yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita, Tuhan layak menerima semua itu. Karena Dia adalah Allah dan mempelai kita. Amin. Kita buka 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Karena Tuhan telah memberikan anaknya, Tuhan telah memberikan yang terdalam segenap hidupnya, dirinya dan hatinya. Kita pun sebagai anaknya harus memberikan yang terdalam, yang terbaik, yaitu diri kita, hati kita kepada Dia, melebihi dari segala siapapun. Yang terutama dan yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau kita berbicara tentang hukum yang terutama dan yang pertama berarti harus diutamakan, didahulukan. Nggak bisa yang kedua, betul bukan? Terutama harus diutamakan, didahulukan, baru yang lainnya. Hukum itu diadakan untuk dilakukan, bukan cuma dibaca, bukan cuma didengar. Kasih kita dengan segenap hati, akal budi dan jiwa kita harus diwujudkan secara nyata, bukan cuma diucapkan, tapi harus diwujudkan dalam tindakannya secara nyata. Kalau kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau kita mengasihi, ngomong mengasihi, berarti bukan cuma ngomong doang, tapi harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran, kebenaran firman Tuhan. Kalau kasih itu dinyatakan dalam perbuatan, dalam kebenaran, maka kasih kita kepada Tuhan tidak bisa dibelokkan oleh apapun dalam situasi kondisi apapun. Tetap Yesus adalah kekasihku. Walaupun tawaran-tawaran di sekitar kita sangat menarik, menggelitik hati kita, bahkan sesuai dengan kemauan kita, enggak terpengaruh kita akan itu semuanya. Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Itulah yang disebut cinta sejati. Kalau cinta sejati, kita selalu merindukan, mau dekat, mau bersekutu dengan Dia. Maaf dulu loh, kalau kita lagi pacaran, lagi jatuh cinta, mbok denger suara motornya lewat tuh langsungnya wow. Bener enggak? Yo. Kalau kita enggak merasakan itu, berarti kita enggak merasa cinta kepada orang yang kita cintai. Selalu merindukan untuk berjumpa, mau dekat, mau bersekutu dengan Dia, selalu rindu dalam hadirat Tuhan, selalu berusaha menyenangkan, memuaskan hatinya dan melakukan kehendaknya, dan berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Jelas sekali, kalau kita mengatakan mengasihi, berarti Yohanes 14 ayat 15, kita harus menuruti segala perintahnya. Yang kedua, kita harus memegang perintahnya dan melakukannya. Yohanes 14 ayat 21a. Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan perintahnya? Yang pertama, berikan hati kita untuk mengasihi Dia. Kalau dulu kita cinta dengan pacar kita, saya dengan pacar saya, sekarang notabene suami saya, pasti saya memberikan hati saya untuk dia, bukan? Kalau saya tidak memberikan hati saya pada Dia, berarti aku gak cinta Dia, bukan? Sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, bisa mengikuti perintahnya, berikan hati kita yang terdalam untuk Dia di atas segala raja. Yang kedua,
Kita harus punya kerinduan untuk selalu dekat, haus dan lapar. Seperti Maria dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 43. Baca sendiri di rumah. Maria senantiasa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan dia mendengarkan perkataannya. Kalau kita baca di ayat 42, kita baca 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang terbaik apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Rindu mengungkapkan cintanya, mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Dan dia senantiasa mendengarkan perkataannya, sehingga dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maria duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadiratnya. Dia mengasihi, dia selalu senantiasa mau mendekatkan diri pada Tuhan. Fokusnya Yesus yang terutama. Kasihnya pada Yesus membuat dia selalu mau berada di dalam hadiratnya, dekat dengan dia. Karena Maria yakin hidupnya diserahkan kepada orang yang dikasihi, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga, seluruh kehidupan kita harus kudus, karena Allah adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, kita baca supaya tahu. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan perintahnya kalau kita hidup kita kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mau rindu dalam hadirat Tuhan, tapi kalau hidup kita kudus, yang gak bisa masuk, gak nyantol. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Kalau Allah kudus, kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 17. Itulah sebabnya firman harus menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Firman harus dilakukan, bukan cuma dibaca, bukan cuma direnungkan, tapi dilakukan juga. Yang keempat, kita harus mengenal dengan benar siapa Yesus Kristus itu secara pribadi. Dan kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Mengapa kita harus kenal dan punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus? Karena supaya cinta kita bergelora, cinta kita bergairah kepada Dia. Jujur, kalau sekarang coba Bapak dan Ibu semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun online, kalau kita mengatakan mencintai Tuhan, apakah hati kita mengasihi, bergelora, bergairah? Coba kalau kita diam aja, nggak punya pengalaman, nggak kenal Yesus, apa kita bisa bergelora, cinta kita menggebu-gebu? Enggak mungkin. Jujur, setiap saat kadang-kadang apa yang saya doakan dijawab Tuhan, bukan seperti yang saya doakan. Lebih dari pemahaman saya, lebih dari apa yang saya pikirkan, semuanya itulah yang membuat saya semakin mencintai Dia, semakin mau mendengarkan perkataannya, semakin merindukan untuk dekat dan mendengar perkataannya. Apa yang harus saya lakukan? Pengalaman itu membuat semakin kita merasakan kasih Yesus yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, sehingga cinta mula-mula kita terus terbakar, bergelora. Kita akan semakin mengasihi Dia, dan kita akan selalu berusaha mengasihi Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Untuk itu, kasih kita kepada Tuhan harus dibangun dengan kesadaran bahwa Bapa di surga terlebih dahulu mengasihi kita. Yang pertama kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini udah hafal semua ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Dia telah mengaruhkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya beroleh tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasihnya bukan karena kita mengasihi baru Allah mengasihi, enggak. Karena kasih Allah itu sumber kasih. Karena kalau kita mengasihi, kita lahir dari Allah. Yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 11, kita baca bersama-sama. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Yang ayat 11,
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita akan mengasihi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Mari, kasih Tuhan kepada kita bukan sekedar mengasihi saja, tetapi kasih Tuhan itu begitu besar. Kasihnya luar biasa, dahsyat, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Mari kita renungkan. Tuhan Yesus itu banyak menderita, menanggung penderitaan. Tuhan banyak menanggung penderitaan, berarti Tuhan mementingkan dirinya sendiri atau tidak? Tidak. Dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Kelahirannya, kesengsaraannya hingga kematiannya merupakan demonstrasi tentang kasihnya. Saya ulangi, kelahiran, kesengsaraan, kematiannya adalah merupakan demonstrasi tentang kasihnya kepada kita semua. Bilur-bilur di punggungnya dan tetesan darah di atas kayu, dari tubuhnya di atas kayu salib, dan kematiannya adalah bukti kasihnya yang tidak terbatas, pengorbanannya yang tidak terbatas. Setiap mujizat, setiap kesembuhan, setiap karya Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita adalah bukti kerinduannya kepada kita semuanya. Kalau kita merenungkan semuanya itu dengan baik-baik dan dengan sadar, dan memahami dengan benar bahwa pengorbanan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita supaya kita selamat, seharusnya membuat kasih kita kepada Tuhan harusnya menyala-nyala, bergairah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menyadari karya penebusan di atas kayu salib itu? Apakah kita mengerti semuanya karya terbesar dalam hidup kita yang telah dilakukan Bapa melalui anaknya yang tunggal di atas kayu salib? Kalau kita tahu, memahami benar-benar, maka tentunya kasih kita kepada Dia akan menyala-nyala, akan bergairah mencintai Dia, mengasihi Dia. Kita harus bangga. Kita punya Tuhan. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang mau berkorban, mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa kita. Amin. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk kita tidak membalas kasih-Nya. Tidak ada alasan apapun kita tidak mengasihi Dia. Tidak ada alasan apapun untuk kita membelokkan hati kita di luar Tuhan, di luar kebenaran firman Tuhan. Kalau demikian, seharusnya kita tidak meragukan lagi kasih-Nya yang begitu besar, yang dalam dan tidak terbatas kepada kita semua. Perlu kita memahami dan mengerti dengan benar. Pertama, Tuhan sangat menginginkan kasih kita dengan cemburu. Tadi kita sudah membaca 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Kita baca lagi ya supaya kita ingat ya. Kita harus memahami dan mengerti bahwa Tuhan menginginkan kasih kita dengan cemburu. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Belum ketemu, saya bacain aja. Sebab aku cemburu pada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Allah kita adalah Allah pencemburu. Jadi jangan belokkan hati kita kepada hal-hal di luar Allah. Jadi kita yang terutama dan pertama adalah Allah sendiri, Bapa di surga. Artinya Tuhan mau seluruh hidup kita terutama untuk Dia yang memberi hidup pada kita.
Tuhan tidak mau kita membagikan kasih kita kepada yang lain di luar Dia, yang terutama. Yang kedua baru yang di luar Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan kepada kita ini berbeda dengan kasih manusia atau orang-orang yang pernah kita kenal. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat, benar nggak? Buktinya kita baca sama-sama Roma pasal 5 ayat 8. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Buktinya Roma pasal 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita apapun dan bagaimanapun kondisi kita, keadaan kita, status kita. Sehingga di Mazmur 103 ayat 12 mengatakan sejauh timur dan barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Artinya timur dan barat gak pernah ketemu kan. Timur sana, barat sana gak akan pernah ketemu. Artinya adalah bila mana Bapa di surga mengampuni kita, maka Dia tidak mengingatkan kembali. Jelas sekali walaupun kita seringkali melukai, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi jangan tobat komat. Setelah tobat kita harus tetap di dalam Kristus Yesus. Karena Allah kasih, maka kasih merupakan hal yang sangat utama di dalam kekristenan. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki agar anak-anaknya dapat mewarisi karakter Kristus. Kasih Kristus kepada kita itu enggak sekedar emosi. Tidak seperti manusia. Kalau manusia kasihnya sekarang ada, besok enggak ada, bener enggak? Kasih Tuhan enggak tergantung pada saldo bank, enggak tergantung pada harta, kepandaian, kedudukan, status sosial, penampilan dan sebagainya. Justru kasih Tuhan tanpa syarat dan kekal selama-lamanya melampaui pemahaman kita. Kasih-Nya yang begitu besar sehingga tidak ada awal dan tidak ada akhir, tidak dapat diukur. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara-saudara semuanya sudahkah memikat hati Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa memikat hati Tuhan Yesus kalau kita tidak pernah mempunyai waktu untuk berdiam diri, berhubungan intim dengan Tuhan? Sebenarnya hubungan intim dengan Tuhan kita melalui selalu dekat dengan Dia, duduk di bawah kakinya. Kita bisa ungkapkan cinta kita kepada Dia. Kita bisa ungkapkan ketulusan kita kepada Dia. Kita bisa ungkapkan rasa syukur kita punya Allah yang luar biasa. Yang apa yang kita alami. Bukan pada saat kita duduk diam di kaki Tuhan, ya selalu yang kita minta, Tuhan kapan masalahku selesai, aku minta ini, aku minta mujizat. Bukan itu saja. Tapi mari belajar, puaskan, senangkan hati Tuhan. Jujur, kita semua ini kebanyakan sudah punya anak. Kalau anaknya dibilang, apakah engkau mengasihiku? Anak-anakku, mami aku mengasihi, daddy aku mengasihimu. Wah, hati kita kan berbunga-bunga toh. Apalagi anak kita nyenengin kita. Kita senengannya misalnya makan apa, dia suapin kita. Seneng gak hati kita? Seneng. Kalau hati kita gak seneng, orang tua apa kita? Jadi kita duduk diam di kaki Tuhan bukan cuma minta pertolongan. Jangan jadikan Tuhan hanya selalu menteri keuangan, menteri sosial, menteri kesehatan, menteri ini. Enggak, itu saja. Tapi jadikan Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Kita tahu siapa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan juru selamat kita. Melalui keintiman kita dengan Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya, kehadirannya. Dalam hubungan intim disitulah akan ada kebersamaan. Dan kita dapat menumpahkan perasaannya, isi hati kita. Dan kita pun menikmati hadiratnya dan mendengarkan suaranya. Apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Jujur, kadang-kadang saya bilang, Tuhan aku sudah capek loh Tuhan ini.
tenagaku sudah STW. Tapi kalau Tuhan pada saat dalam hadirat Tuhan, Tuhan bilang kamu pergi ke sini layani ini. Oh gitu ya Tuhan. Ya udah. Saya belajar untuk menyenangkan hati dia. Jujur, kemarin juga ada orang minta saya tanggal sekian untuk dilayani gini. Langsung Roh Kudus ingetin saya, kamu mau pergi? Iya Tuhan, kan dia minta pelayanan. Apa nggak salah aku melayani? Tuhan katakan, ingat, ada 3 orang dalam hidupmu yang engkau cintai ulang tahun di tanggal yang hampir sama dan dalam 1 minggu itu. Oh iya Tuhan, kamu ingat nggak tanggal 21 kamu sudah berangkat ke Salatiga? Oh iya Tuhan, berarti aku nggak bisa merayakan ya Tuhan. Iya, tahu nggak? Di tanggal-tanggal itu anak saya tertua, cucu saya ketiga, dan suami saya ulang tahun. Saya diingeti Roh Kudus loh. Terus gimana caranya Tuhan melayani? Bisa kamu telepon, bisa kamu ini. Wow, Yesus luar biasa ya. Dia nggak ingin suami dan anak saya cemberut. Kok orang lain? Waktumu 90% udah untuk orang lain. Sekarang mana ya aku? Wow, Tuhan tuh baik sekali. Tuhan mau dalam setiap detik dalam hidup kita untuk memuaskan hatinya, untuk menyenangkan hatinya. Inilah hati kita yang terutama dan pertama untuk Dia. Itu sebabnya Tuhan inginkan cinta mula-mula dari kehidupan kita. Tanpa cinta mula-mula, pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita pada Tuhan, walaupun pelayanan kita hebat, tidak akan ada artinya di hadapan Tuhan Yesus. Tidak menyenangkan Tuhan Yesus. Kita belajar dari jemaat Efesus. Kalau kita lihat jemaat Efesus luar biasa. Secara kasat mata jasmani, jemaat Efesus luar biasa apa yang dilakukan. Mari kita baca Wahyu 2 pasal 2. Bisa ditayangkan nggak ya? Saya kan nggak mencatat. Bisa ditayangkan? Wahyu 2. Wahyu pasal 2 ayat 2 dulu. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Baik kan? Baik kan? Nah, lagi, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Loh, mereka mendapati bahwa yang ngaku rasul pendusta. Baik enggak? Baik. Ayat 3. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Baik enggak? Sabar, mau menderita karena nama Tuhan dan enggak kenal lelah. Luar biasa bukan? Baik enggak? Baik, di mata manusia baik, luar biasa. Ayat 4. Ayo. 4 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kalau kita lihat kurang apa jemaat Efesus ini, namun Tuhan dengan tegas mencela mereka bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan menghendaki kita memelihara kasih mula-mula supaya kita dapat menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Kalau kita tidak, kita baca di ayat 5-nya. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan menyarankan ke jemaat Efesus, bertobatlah. Balikin sama dulu yang kamu lakukan, cintamu pada aku menggelora itu bagaimana. Dengerin loh suaraku, tinggallah dalam hadiratku, intimlah dengan aku, ungkapkan perasaanmu, cintamu, ucapan syukurmu dan sebagainya. Kalau enggak, Tuhan mengambil kaki Dian dari tempatnya kalau enggak bertobat. Kita buka Amsal 3 ayat 3 sampai 4.
Saya akan jelaskan dulu sebelum saya baca Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Tanpa didasari kasih mula-mula kepada Tuhan, maka segala perbuatan baik kita, jeripayah kita, semangat kita, ketekunan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, baik juga dalam pelayanan kita di dalam Tuhan, tidak akan bersinar seperti kaki Dian. Pelayanan kita tidak akan memberi dampak bagi orang lain. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maksudnya nasihat ini adalah mengalungkan kasih dan kesetiaan di leher kita seperti perhiasan. Kalau kita pakai perhiasan kalung di kalung kita supaya apa? Bersinar kan, orang lihat kan? Iya, kesetiaan dan kasih kita harus kita kalungkan supaya bersinar. Yang bersinar bukan kita, tapi Yesus bersinar dalam hidup kita. Dan menuliskan di dalam loh hati kita berarti kita mengukir nilai-nilai kasih dan kesetiaan di dalam hati kita. Sehingga menjadi bagian dari diri kita. Sehingga apa yang terdalam dari hidup kita, yang terbaik dalam hidup kita, kita bisa memberikan kepada Yesus Kristus. Kasih mula-mula ini yang menempatkan Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Apakah saya dan semuanya benar-benar selalu merindukan, menyenangkan hati Bapa di surga? Menyenangkan Tuhan Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Apakah kasih kita, kalau kita mengatakan mengasihi, apakah kita berusaha untuk tidak melukai hatinya, berusaha untuk tidak mengecewakan hatinya? Apakah kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, apakah sudah ada kerinduan dari hidup kita untuk selalu dekat, selalu intim dengan Dia? Selalu mau mendengarkan perkataannya dan mau melakukan kehendak-Nya. Dan apakah kalau kita mengatakan mencintai, apakah kita memperjuangkan, berkorban, menderita, semuanya untuk kemuliaan Bapa kita? Orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, pasti dia mengasihi sesamanya. Jika dia tidak mengasihi sesamanya, berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Tidak mungkin kita dapat melaksanakan hukum kedua. Hukum kedua tadi apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita nggak akan bisa mengasihi orang lain sesama kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Kalau kita buka dari Matius pasal 22 ayat 39 hukumnya kedua tadi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi, dan jiwa kita, kalau kita tidak mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, kekuatan kita, akal budi kita, maka gak mungkin kita berarti kita bohong. Karena dengan jelas dikatakan hukum pertama dan hukum kedua tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tetapi ada kecenderungan orang untuk memisahkan kedua hukum itu. Terdapat orang-orang puas sudah mengalami hubungan intim dengan Tuhan tetapi melupakan hubungan dengan sesamanya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi terlebih dahulu, nggak mungkin kita mengasihi sesama kita juga dengan segenap hati, jiwa kita, akal budi kita. Kalau kita lihat Matius pasal 25 ayat 40. Matius pasal 25 ayat 40. Matius pasal 25 ayat 40. Jadi Samuel. Oke, enggak.
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maksudnya ayat ini tuh apa? Ayat ini menegaskan bahwa perlakuan kita terhadap sesama kita adalah bentuk tindakan kita sendiri terhadap Tuhan. Jelas? Maksudnya menegaskan bahwa perlakuan kita terhadap sesama adalah bentuk tindakan kita sendiri terhadap Tuhan. Tindakan kasih itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Kita baca semuanya. Itulah sebabnya kita harus mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang kalau misalnya ya saya ngasih Tuhan bertanya pada saya, Lili, apakah engkau mengasihiku lebih daripada mereka semuanya ini? Jawab Lili kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Terus bertanya lagi kedua kalinya, ayat 16. Kalau Tuhan ngomong sama saya, apakah engkau mengasihiku? Sampai 2 kali aja saya pasti udah nangis, geru-geru saya. Saya masih ingat waktu saya berkesaksian, apakah engkau masih mau melakukan, masih mau melayaniku saja? Saya mencolot langsung nangis, saya minta ampun sama Tuhan, apalagi dikatakan, apakah engkau mengasihiku? Saya pasti akan menangis menggerung-gerung. Ayat 16, pertanyaan Tuhan kedua kepada Simon Petrus. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti kalau Petrus mengaku dia mengasihi Tuhan, maka Petrus mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba. Demikian juga dengan kita yang mengatakan sebagai orang percaya. Apakah menggembalakan domba-domba itu hanya khusus untuk Petrus? Enggak, untuk kita semua anak-anaknya. Mengapa pertanyaan itu terjadi? Karena Tuhan mau Petrus membuktikan cintanya kepada Yesus. Kita tahu Petrus sudah pernah melakukan kesalahan apa saja. Dia pernah dengan sombong mengatakan dia lebih dari yang lain, tapi imannya kecil-kecil. Dia pernah menyangkal Tuhan 3 kali, tapi kita luar biasa, Yesus kita Maha Pengampun, menarik dan bahkan memberi tugas dan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba, untuk membuktikan kasih Petrus kepada dia. Tuhan mau kita membuktikan kasih kita kepadanya dengan menggembalakan sesama kita. Dengan kata lain, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus menggembalakan sesama kita. Berarti Tuhan memperhatikan setiap orang percaya tanpa kecuali, baik rohani bayi, kanak-kanak dan dewasa. Satu hal yang sulit kita lakukan apabila di dalam menggembalakan diperhadapkan dengan orang yang tidak sesuai dengan selera kita, bukan? Nggak selevel dengan kita, baik pendidikan, status sosial,
sehobi, sesuku atau apapun. Seringkali kita mengikuti kemauan kita, keinginan kita, kesenangan kita, harapan kita. Kalau kita lihat perumpamaan orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas pasal 10 ayat 10 sampai 37 batas di rumah. Imam dan orang Lewi lewat melihat ada orang dirampok, dilukai. Dia tetap jalan, tapi sama orang Samaria ini. Kita tahu orang Samaria belum kenal Tuhan. Dia merawat, bahkan dia membawa ke penginapan, ninggalin duit pada orang penginapan. Kalau kurang nanti aku kasih lagi. Dengan kata lain, di sini jelas Tuhan tidak membedakan orang. Bagi Tuhan yang penting adalah nilai jiwa. Dalam hal ini kita dituntut tidak ngikutin perasaan kita dalam menggembalakan domba-domba, menggembalakan sesama kita. Tidak nuruti perasaan kita, tidak nuruti akal budi kita, tetapi kita harus dengan lemah lembut, kita harus punya hati yang lemah lembut, hati yang taat, dan hati penuh kerendahan hati. Kalau kita buka Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29, tadi di pembukaan Trifosa namanya sama dengan saya, Trifosa sudah bacain Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Kita buka Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan padamu. Disebutin enggak bahwa marilah Lili, engkau yang letih berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu Lili? Enggak kan? Semua orang. Berarti Tuhan enggak membedakan bahwa kamu macam-macam lah, mau ngomongnya cilik pendek. Enggak ada bedanya. Kemudian ayat 29, coba lihat. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Berarti kalau kita mau mengembalakan sesama kita, kita harus punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Berarti semua orang tidak dibedakan oleh Tuhan Yesus. Semua orang disambut kalau dia datang kepada Tuhan. Demikian juga kita akan menyambut semua orang yang datang kepada kita untuk membawa dia di dalam kebenaran, membawa dia dalam pertumbuhan rohani menjadi dewasa rohani. Saya ulangin, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti jangan lupa camkan di hati kita. Kita punya tugas dan tanggung jawab menggembalakan domba-domba, menggembalakan sesama kita. Tuhan pasti akan ngirimkan domba sesama kita untuk kita gembalakan. Nanti saya beritahu gembalaan gimana. Supaya kita dapat melaksanakan panggilan Tuhan, menggembalakan domba-domba, menggembalakan sesama. Yang jelas tadi kita harus punya hati seorang gembala. Kalau kita memiliki hati seorang gembala, kita tidak akan memperhitungkan, menginginkan keuntungan untuk kita. Keuntungan adalah untuk orang yang kita gembalakan, yaitu menuntun orang kepada kebenaran. Buka nanti di rumah Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 25. Hati gembala itu bagaimana sih? Pertanyaan begitu. Hati gembala adalah hati yang merindukan keselamatan jiwa-jiwa dan mengupayakan kemajuan dan pertumbuhan rohani mereka. Kesulitannya bukan hanya pada waktu kita menginjil, tetapi pada waktu membimbing dan menuntun menuju kedewasaan rohani. Karena nggak semua domba tuh nurut, bener nggak? Banyak domba tuh ngeyel. Ngeyel tuh ngerti nggak bahasa Prancisnya apa ya ngeyel? Berbantah. Nah, saya tuh kalau orang yang berbantah, saya cuma bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya udah pernah kesaksian kan di sini orang Sumatera dan yang saya dikirimi domba Tuhan. Iya, kamu cinta Tuhan? Iya, aku cinta Tuhan. Tapi kamu gak mau bertobat, kamu gak nih? Enggak. Bingung kan? Tapi saya gak tinggal diam. Saya terus berdoa. Gak bisa diomongin kan pakai perkataan.
Nggak bisa kan ditakuti dengan macam-macam. Kalau kamu keluar dari sini nanti kamu meninggal gimana? Kalau kamu nggak bertobat, nggak takut tuh. Hebat bukan? Orang ini bebalnya. Saya tidak tinggal diam. Saya bersatu hati dengan Bapak Gembalanya untuk mendoakan Bapak ini. Dan ternyata Tuhan jamah. Dan Bapak ini saat ini luar biasa aktif di gereja. Dan dia merindukan saudara-saudaraku harus kembali kepada Tuhan semuanya, Bu. Haleluya. Harus kita akui, kita rajin ke gereja, kita rajin ke PD persekutuan apapun, bahkan sudah melayani. Jangan bangga. Saya pun harus tetap digembalakan. Mengapa? Karena tanpa kita sadarin kadang-kadang pada saat kita melayani, kita emosi, pada saat pengiringan dengan Tuhan, kita akan diperhadapkan. Iblis gak tinggal diam, kita akan diperhadapkan melanggar kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu banyak dari kita juga yang amburadul. Melayani Tuhan masih nyolong, melayani Tuhan masih mengonjolkan Tuhan, dirinya sendiri bukan Tuhan. Maaf. Dan banyak sekali. Itulah sebabnya senantiasalah relakan hati kita untuk digembalakan siapapun yang Tuhan izinkan menggembalakan kita. Yang kedua, hati seorang gembala adalah hati yang tidak rela domba-dombanya Tuhan diambil menjadi mangsa daripada iblis. Gak rela. Harus kita ingat dan perhatikan, melayani itu adalah usaha untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dengan benar kepada orang lain dan menuntun orang percaya menuju kedewasaan rohani. Tuhan Yesus menuntun kita di jalan yang benar, kita pun juga harus menuntun sesama kita di jalan yang benar. Inilah panggilan yang diberikan oleh Petrus, oleh Tuhan kepada Petrus. Demikian juga panggilan kita sebagai orang percaya untuk menggembalakan domba-domba, menggembalakan sesama, bukti kita mengasihi Tuhan. Apakah saat ini saya dan semuanya benar-benar mengasihi dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita, akal budi kita? Benar-benar kalau kita mengasihi Dia, apakah kita mau menggembalakan sesama kita? Apakah kalau kita mengasihi Tuhan, kita ada kerinduan untuk selalu dekat mendengarkan, bersekutu bersama, kebersamaan dengan Dia, mendengarkan perkataannya di dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan ada cinta, merasakan cinta Tuhan, kasih Tuhan pada kita. Dan kita juga menuangkan kasih kita pada Dia, sehingga kita seirama dengan Dia. Mari tim musik dan para WL singer saya minta ke atas. Sudahkah kita memberikan semuanya, tubuh jiwa roh ini untuk Tuhan? Sudahkah kita merelakan semuanya untuk menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan? Sudahkah kita menerima panggilan, menjawab panggilan Tuhan atas hidup kita? Apakah kita sudah mengatakan, Tuhan ini loh hidupku, aku mau menyenangkan-Mu, aku mau selalu menjawab panggilan-Mu. Dan kita selalu mau mengerti perasaan Dia, mengerti detak jantung Dia, sehingga setiap perkataannya kita akan melakukannya dan menyenangkan dan memuaskan hati Dia. Mari ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu
di hati kita. Kita mau menyanyikan hati siap. Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin mengenangmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin mengenangmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti tentang jatuhmu. Biarkan aku punya keintiman denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti tentang jantungmu. Biarkan aku punya keintiman denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti tentang jantungmu. Biarkan aku punya keintiman denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Saya minta musik sendiri menyanyikan pujian ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita datang hari ini dengan apa adanya. Tuhan tahu segala keberadaan kita. Tuhan tahu apa aspek kehidupan kita. Hal yang terutama Tuhan mengatakan, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, Tuhan menjamin setiap hidup kita. Tuhan melimpahkan segala keperluan kita. Kasih Tuhan itu mengalahkan segalanya. Kita ada yang jadi orang tua, tahu kebutuhan anak kita. Kita pasti memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Apalagi kita punya Bapa yang maha segalanya, Tuhan yang maha segalanya. Mari kita sama-sama ambil sikap, tetapkan hati kita hari ini mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Ambil waktu.
minta kaum pria, kaum bapak bangkit berdiri menyanyi bersama dengan saya di pujian ini. Ayo dipimpin oleh Om Andreas. Ajari aku mengerti perasaan, Kaum ibu ambil komitmen datang kepada Tuhan, mencintai Tuhan di atas segalanya. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati Tuhan Yesus. Ajari aku mengerti perasaan, mengerti detak jantung. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Roh Kudus, tolong kami. Kami mau mengasihi Tuhan di atas segalanya. Dari awal lagi, ayo Om Andres. Tuhan, kau berikan semuanya untuk jiwa rohku. Ini Tuhan, menyatakan kami kaum bapak, kaum pria, menyatakan kami mau memberikan segalanya buat Engkau Tuhan. Engkau yang utama di hidup kami. Kaum ibu terus berdoa, terus sampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Ajari aku mengerti perasaan, mengerti detak jantung. Biarkan aku Ya Tuhan, biarkan kami keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku nyaman dengan hatimu. Sekarang saya minta kaum ibu menyanyikan pujian ini. Kaum bapak, yuk kita ambil komitmen kepada Tuhan. Semuanya, tubuh jiwa rohku dekat semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, hidup kami ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh punya keluarga, kami boleh makan, minum,
setiap tarikan napas semua baik-baik saja. Itu karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Tanpa Engkau semuanya tidak ada artinya Tuhan. Tanpa Engkau semua tidak berguna. Maka itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan. Apapun yang kami lakukan itu buat Engkau Tuhan. Kami melayani buat Engkau Tuhan. Kami bekerja buat Engkau Tuhan. Kami berusaha buat Engkau Tuhan. Kami punya keluarga itu buat Engkau Tuhan. Semua buat Engkau Tuhan. Kami mau Bapa meteraikan setiap aspek kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, jadi. Terima kasih kemuliaan-Mu, kasih setia-Mu melingkupi kami. Amin. 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 Ya, semuanya Pencet dulu, pencet Pak mic-nya, Pak. Mic-nya pencet. Ya. Kita persiapkan persembahan kita untuk puji hormat kemuliaan Tuhan. Hari ini minggu ketiga ya. Nah, Dua. ini minggu kedua. Minggu kedua yaitu persembahan umum dan persembahan diakonia ya. Oke. Yuk kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, begitu juga segala keuangan yang Kau percayakan kepada kami, ini pun milik-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan untuk gereja ini supaya bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dan juga persembahan khususnya Tuhan untuk para diakonia Bapa. Kami mau pergunakan untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau menabur dengan sukacita dan sorak-sorai. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, kami syukur dan berdoa. Amin. Silakan boleh dimasukkan persembahan di kantong sebelah kiri saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pengumuman. Tolong multimedia. Shalom. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor, praibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, doa malam setiap Jumat pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, pujian, penyembahan, doa dan firman. Siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision, keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi, bagian ini dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PS Petrus Tan. Nomor rekening gereja Bank BCA 747540824 atas nama GBT Kingdom Families of God. Mari saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan doa yang Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
dan pertolongan-Mu menyertai kami Tuhan. Maka kami akan pulang damai dan sejahtera dan sukacita. Maka berkat Bapa Surgawi di dalam cintanya Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, yang sama-sama diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kami